Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan memberikan satu materi. Saya akan berikan satu materi dengan tema hidup adalah pilihan. Apabila kita mau merenungkan dengan baik, maka setiap apa yang kita lakukan saat kita bangun dari tidur, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mana yang akan kita pilih. Saudara mau ibadah juga diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saudara mau naik motor, atau naik mobil, atau naik becak, atau jalan kaki? Itu pilihan. Saudara mau berangkat jam berapa? Lebih awal atau telat-telat terus? Itu juga sebuah pilihan. Setelah saudara ada di dalam kehilat, saudara pun berhadapan dengan pilihan. Saudara mau duduk di depan atau mau duduk di belakang. Setelah saudara duduk pun, saudara diperhadapkan dengan pilihan lagi. Saudara mau dengar firman atau saudara sekedar nebeng ibadah sambil bermain Facebook. Pilihan ada di mana-mana. Begitu juga kalau saudara yang mau kawin, saudara pasti akan diperhadapkan dengan pilihan. Ada cowok yang kaya tapi malas. Sementara yang ganteng tapi pas-pasan hidupnya. Kita mau pilih yang mana? Inilah sebuah pilihan, saudara-saudara. Saudara mau kerja, juga dihadapkan dengan pilihan. Misalnya saja, ada gaji yang besar, tetapi saudara jauh dari keluarga. Sementara gajinya kecil, tapi bisa dekat dengan keluarga. Itu sebuah pilihan. Begitu juga ketika kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, maka kita pun diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kita mau terima Dia, kita mau mengikuti firman Tuhan yang berkata bahwa dengan mulut dan lidah mengaku kita diselamatkan, atau kita anggap nama bukan sebuah masalah. Ini sebuah pilihan, Bapak Ibu. Tetapi jikalau kita memilih dengan pilihan yang tepat, tentu kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jikalau kita berbicara tentang pilihan, apalagi orang yang sudah mendengar, baru mendengar saja tentang nama kudus Bapa kita Yahweh, apakah kita akan memilih Dia, menerima Dia, dan meninggalkan nama sesembahan yang lama? Nama sesembahan yang asing, yang tidak pernah dikenal oleh orang Israel. Ada satu hal yang saya pikir cukup menarik, Bapak Ibu, jikalau kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan ini ada dua macam. Pilihan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dan pilihan yang mengandung resiko yang sangat besar. Kalau kehidupan sehari-hari, paling-paling salah pilih ya sudah, rugi. Paling-paling salah pilih ya sudah, gagal. Kan cuman begitu. Tapi orang masih hidup. Tetapi kalau kita salah milih dalam keimanan kita,
siapa yang kita sembah, itu risikonya terlalu besar. Jikalau kita diperhadapkan dengan nama sesembahan, dan apa yang harus kita pilih, maka saya juga membuat sebuah pilihan seperti yang Yosua lakukan. Kalau saudara melihat di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Ayo saudara buka kitab sucinya. Yosua pasal 24 ayat 15. Saya bacakan untuk saudara. Dan jika hal ini nampak jahat menurut pemandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal? Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas, yang tidak dalam tanda petik mencela-mencele. Hari ini beribadah kepada Bapa Yahweh, hari lain beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Yosua bukanlah tipe yang seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebuah keputusan yang tepat akan membawa suatu dampak, yaitu keselamatan yang nyata. Bukan cuman Yosua yang mengambil keputusan yang tepat, tetapi ada 3 orang pemuda, bahkan nama mereka sudah diganti dengan nama berhala. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, itu adalah nama berhala sesembahan orang Babel. Nama aslinya adalah Hananya, Misael, Azaria. Dia pun diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Saat Raja Nebukadnezar membuat patung yang tinggi dan memberikan perintah bahwa semua orang pada saat mendengar suara musik bunyi-bunyian harus menyembah dan sujud kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Jikalau tidak, maka mereka akan dibuang di api peleburan yang dipanaskan 7 kali lipat. Berarti panasnya api tersebut itu sama dengan api las. Besi bisa meleleh. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan hal yang sama seperti 3 orang tadi, Bapak Ibu? Apakah kita akan berkata seperti banyak para pendeta yang sering kali saya beritahu tentang nama besar Bapa Yahweh? Mereka selalu berdalih, saya tidak harus memanggil nama Yahweh juga ada mujizat. Ya kalau mau bicara mujizat, dukun juga bisa bikin mujizat. Ahli sihir juga bisa bikin mujizat. Tetapi masalahnya ini bukan mujizat, tetapi masalahnya ini adalah sebuah kebenaran. Saya akan bacakan tentang pilihan dari 3 orang yang namanya sudah diubah menjadi Sadrah, Mesah, dan Abednego di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Demikianlah bunyinya. Nebukadnezar berbicara dan berkata kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego? Apakah kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas
yang telah aku dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah aku buat. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja. Perhatikan jawaban mereka bertiga. Ini yang saya sebut iman yang tak tergoyahkan. Dia jawab apa? Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja, seandainya tidak. Nah ini dia. Seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Ini sebuah keputusan yang luar biasa. Bagi saudara yang ada di Kehilat ini, mungkin ini bukan sebuah problem atau masalah. Karena saudara memang sudah menerima nama besar Bapa Yahweh. Tetapi bagi saudara yang ada di rumah masing-masing yang sedang mendengarkan streaming saya pada pagi ini, mungkin saudara diperhadapkan dengan pilihan. Saudara mau menyembah kepada sesembahan yang lama, atau saudara mau mengambil keputusan yang tepat seperti tiga orang ini, untuk menerima nama kudus Bapa Yahweh, apapun risikonya. Tiga orang ini, saya tadi kata nama mereka bahkan sudah diubah menjadi nama berhala. Tetapi iman mereka takkan bisa diubah dengan cara apapun. Hari ini mungkin saudara sedang berhadapan dengan pilihan yang sama dengan ketiga anak muda ini. Apa yang saudara takutkan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena apa? Karena Bapa Yahweh itu siap untuk menolong saudara dengan saudara mengambil keputusan yang tepat. Tidak perlu ditakutkan Bapak Ibu. Karena Bapa Yahweh itu adalah penolong yang ajaib. Bagaimana kalau kita bisa berkata, jikalau Bapa Yahweh tidak menolong, perlu Anda ketahui bahwa aku tetap tidak akan memanggil nama sesembahan yang lama. Itu baru namanya iman, saudara. Barangkali pernyataan tiga pemuda ini, jikalau dia hidup di masa sekarang, mungkin tiga pemuda ini akan mendapatkan kritikan pedas dari kaum teolog. Dia bisa saja berkata, kamu kok goblok ya? Apa susahnya sih nyembah cuman 1 menit saja? Bukankah Sang Pencipta itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun? Sudah sembah sajalah, cuman 1 menit kok. Apa susahnya sih? Nanti kalau sudah bunyi-bunyian selesai, kamu sudah sujud, upacara bubar, kamu sujud untuk yang kedua kali, minta ampun kepada Bapa Yahweh. Simple bukan? Tapi itu bukan sebuah pilihan yang tepat.
Tiga pemuda ini bukan bermental cemen seperti itu. Dia mengambil satu sikap. Kalau misalnya Bapak Yahweh tidak nolong saya, jikalau saya dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, seperti Tuanku Raja ketahui, aku tetap tidak akan memanggil dan sujud kepada patung buatan Tuanku Raja. Sekali lagi, iman yang seperti ini patut dicontoh di zaman akhir ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sekarang kita kembali kepada masalah pilihan. Kalau tadi saya sudah ceritakan tentang pilihan masalah iman. Sekarang saya akan memberikan sedikit pedoman. Bagaimana jikalau kita diperhadapkan dengan sebuah situasi pilihan yang membuat kita bingung. Pilihan apa saja? Saya memiliki ada beberapa pedoman yang perlu saudara lakukan. Ada 7 hal yang harus kita lakukan pada saat kita berhadapan dengan pilihan. Mungkin saudara diperhadapkan dengan pilihan, saya mau kuliah apa? Apakah kuliah matematika? Ataukah saya mau kuliah bagian seni? Misalnya itu, saudara. Atau saudara diperhadapkan, apakah saya harus tinggal di luar negeri atau tinggal di Indonesia? Apakah pasangan saya yang ini atau yang ini? Itu sebuah pilihan yang sulit, Bapak Ibu. Tetapi setidak-tidaknya jikalau kita memiliki pilihan yang tepat, maka akan memiliki hasil yang sangat luar biasa. Saya akan tunjukkan ada 7 pedoman yang bisa menjadi acuan bagi kita semua, bagi saudara yang ada di rumah dan di berbagai negara yang sedang mengikuti streaming saya. 7 pedoman yang harus kita lakukan pada saat kita berhadapan dengan pilihan. Yang pertama adalah berdoalah terlebih dahulu dalam keheningan dan ambil waktu khusus. Berdoalah dengan segenap hati saudara dengan sungguh-sungguh. Saya sudah ajarkan doa kemarin, sekarang saudara tinggal berdoa, Tuhan, saya diperhadapkan dengan pilihan yang cukup membingungkan. Berdoa seperti itu. Tolong pilihkan saya yang tepat, apa yang harus saya lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan ketika kita sedang panik, kita buru-buru mengambil sebuah pilihan. Itu akan membawa hasil yang sangat buruk. Sebaiknya saudara mundur terlebih dahulu, berdoa, minta hikmat dari Bapak Yahweh. Saya sangat percaya, saat kita mengandalkan Bapak Yahweh di dalam doa, jawaban itu pasti datang. Itu hal yang pertama, pedoman yang pertama. Kemudian, kita akan melihat hal yang kedua, yang juga tidak kalah penting yang harus kita ambil, agar supaya kita tidak salah pilih di dalam kita menghadapi sebuah pilihan yang cukup berat. Yaitu, ambil keputusan sesuai dengan passion dan bukan pendapat orang lain. Sekali lagi, ambil keputusan sebagai pembanding, bukan ikuti apa pendapat orang banyak. Saudara pasti akan bingung
kalau saudara mengikuti apa pendapat orang banyak. Memang saudara bisa saja bercerita kepada teman-teman saudara, saya sedang dilema, mau pilih yang ini atau pilih yang itu, mau ke sana atau ke sini. Saudara bingung. Dan biasanya ketika saudara bercerita, orang memberikan masukan-masukan yang bagus. Tetapi masukan-masukan yang saudara dengar itu hanyalah sebagai pembanding saja. Jadi saudara-saudara, karena itu hanyalah sebuah pembanding, maka keputusan itu saudara harus ambil berdasarkan intuisi saudara, berdasarkan passion saudara. Jikalau saudara berkata, aku tak milih ini, tapi damai sejahtera tidak ada, jangan diambil. Karena itu bukan pilihan yang benar. Sekalipun mungkin saudara berkata, aku milih ini tapi kok damai. Tapi secara fisik mungkin agak ke bawah grafiknya. It's okay, nggak apa-apa. Karena saya yakin bahwa intuisi saudara setelah kita berdoa. Jadi pertama harus doa dulu ya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus lihat bagaimana, apakah ini tepat, ikuti passion saudara. Yang ketiga, indikatornya adalah hati nurani. Jikalau saudara muncul damai yang begitu luar biasa, maka saudara mengambil keputusan yang tepat. Sama seperti waktu beberapa hari yang lalu, saya akan check up di RSPAD, saudara. Walaupun saya sehat, ya, tapi istri saya bilang supaya saya check up ke RSPAD. Tetapi pada saat saya mau berangkat, tidak ada damai sejahtera. Maka saya batalkan. Sekalipun saya sudah beli tiket pesawat, tiket kereta api. Karena saya berpikir naik kereta api saja. Saya batalkan, saudara-saudara. Kenapa hal itu harus saya lakukan? Karena saya merasa, oh ini kok tidak damai. Begitu juga ketika saudara mau bepergian. Pada saat saudara mau melangkah untuk memasuki mobil, mungkin hati saudara tiba-tiba tidak ada damai. Jangan saudara terus labrak, jalan terus. Bahaya, saudara-saudara. Lebih baik berdiam diri, berdoa dulu. Apakah Tuhan izinkan saya bepergian? Atau lebih baik saudara urungkan dulu. Karena saya tetap yakin bahwa indikator di hati nurani, kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang akan membimbing perjalanan hidup kita. Jangan ambil hal yang salah. Karena bisa saja saudara berangkat, kemudian di tengah jalan saudara mengalami kecelakaan. Bisa hal itu terjadi. Jadi sebaiknya lihat indikator. Sekarang yang keempat, saudara-saudara. Setiap pilihan pasti ada yang dikorbankan dan itu harus disadari. Jikalau saudara akan memilih siapa yang akan menjadi istri saudara, sementara saudara dicintai oleh 5 perempuan misalnya. Saudara masih jomblo, disukai 5 perempuan, saudara akan kawini mereka, saudara harus pilih salah satu di antara mereka. Dan ada 4 yang tereliminasi. Saudara harus pilih. Enggak bisa saudara bilang, oh aku suka semuanya, udahlah ayo 5-5 sama saya semua. Enggak bisa begitu, saudara-saudara. Memang harus ada yang dikorbankan dan itu memang sangat menyakitkan. Tetapi
Jikalau kita mengambil keputusan yang benar, maka kita akan melihat hasil yang baik. Saudara bisa amati terlebih dahulu karakter-karakter mereka sehari-hari. Begitu juga saat saudara mau membuka sebuah bisnis yang baru. Saudara amati dulu. Karena memang usulan-usulan dari banyak orang itu bisa saja masuk. Tetapi tetap pilihan harus tepat. Jadi sekali lagi semua usulan dari banyak orang harus pilih salah satu. Sekalipun hal itu akan melukai yang lain. Ini menjadi sebuah pedoman ya Bapak Ibu. Sekarang yang kelima. Bagaimana jikalau ternyata saya memilih pilihan tetapi ternyata salah. Contoh misalnya suami istri. Dia adalah pilihan, tetapi ternyata orangnya kasar, galak, boros, dan bahkan orangnya suka KDRT misalnya. Ya sudah, jangan pernah menyesali pilihan saudara. Jikalau ternyata mengalami kendala, hadapi saja dengan percaya, karena dengan menyesal, saudara akan masuk ke dalam lubang maut yang akan menghancurkan diri saudara sendiri. Itu sebuah resiko. Sudah jalani saja. Enggak bisa lalu saudara berkata, oh ternyata pasangan saya kok seperti, udah kita selesai sampai di sini. Enggak bisa begitu, saudara-saudara. Karena yang namanya perkawinan itu bukan untuk bermain-main. Saudara ambil keputusan untuk menolong orang, ternyata orang yang saudara tolong itu malah penipu. Ya sudah, itu sebuah risiko. Daripada saudara menyesali, mengurung diri, saudara malah masuk dalam sebuah lingkaran kegelapan yang akan membuat saudara menjadi terpuruk. Peristiwanya sudah terjadi. Oh ternyata aku ditipu. Ya sudah, jalani saja. Miliki keyakinan bahwa nanti Bapa Yahweh yang akan mengganti semua kerugian saudara. Dengan caranya yang sangat unik. Sekarang yang keenam. Buatlah sebuah pertanyaan. Ini keinginan diriku atau pendapat orang lain yang mencintai kita. Ini keinginan diriku atau ini adalah keinginan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bisa enggak pendapat orang yang nampaknya baik ternyata sebetulnya menjerumuskan dan melukai kita? Bisa enggak? Bisa-bisa saja. Itu sebabnya saya tadi katakan bahwa usulan-usulan dari orang lain, saudara tampung saja. Dan itu dijadikan sebagai pembanding. Jangan sampai saudara segan dengan orang lain karena orang itu sudah memberikan usulan. Main terima saja daripada saya melukai hati orang itu. Wah, malapetaka saudara yang akan alami. Makanya saya katakan ini menjadi sebuah pedoman kembali ke intuisi saudara. Kalau memang hal itu tidak membuat saudara sejahtera, jangan lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh. Libatkanlah Bapak Yahweh dalam keputusan saudara. Nanti Roh Kudus yang akan membimbing saudara dengan caranya yang unik. Caranya yang aneh. Yang akan membuat saudara merasa sukacita. Karena apa? Saudara membuat sebuah pilihan yang tepat. Ada seorang motivator perempuan yang bernama Susie Welch. Susie Welch ini di dalam bukunya yang berjudul A Life Transforming Idea dengan
memiliki metode 10, 10, 10. Metode apa itu 10, 10, 10, saudara? Ternyata Suzy Welch memberikan sebuah pedoman bahwa ketika kita membuat sebuah pilihan, maka buatlah sebuah pertanyaan. Jikalau saudara memilih sesuatu, bagaimanakah 10 menit ke depan? Saat saudara memilih, oh aku tak pilih ini saja, saudara tenangkan hati. 10 menit ke depan, saudara merasa bahagia atau tidak? Saudara merasa damai atau tidak? Merasa damai, saudara pikirkan lagi, bagaimana 10 bulan ke depan, kita mampu enggak menjalani hidup dengan pilihan yang saudara pilih ini? Itu renungkan, saudara-saudara. Kemudian saudara juga berkata, bagaimana jikalau 10 tahun ke depan? Saudara yang terkasih, memang saya katakan bahwa hal ini tidak bisa menjadi sesuatu yang mutlak, tetapi setidak-tidaknya menjadi suatu pedoman untuk saudara memilih sebuah pilihan yang benar. Karena kadangkala ketika orang dalam keadaan berada di persimpangan jalan untuk memilih, orang lebih banyak cenderung bingung, panik, dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sekali lagi, dengan pedoman yang saya sampaikan ini, saya percaya ketika saudara diperhadapkan sebuah pilihan, maka saudara akan memilih dengan pilihan yang tepat. Dan doa saya untuk saudara yang ada dalam persimpangan, apakah ada di berbagai negara dan di rumah masing-masing, atau barangkali kita yang ada di sini, doa saya, saudara akan mendapatkan pilihan yang tepat. Dan Bapa Yahweh memberkati kehidupan saudara dengan segala kelimpahannya. Sehingga di dalam saudara menjalani kehidupan ini, yang saudara hadapi bukan problem, tetapi yang saudara hadapi adalah mujizat satu, akan terus bermunculan dengan mujizat-mujizat yang lain. Hidup saudara menjadi makmur, hidup saudara diberkati, damai sejahtera senantiasa melingkupi di dalam kehidupan saudara. Sukses besar untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini, kami bersama-sama boleh datang kepadamu. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Kami berhadapan dengan banyak pilihan, termasuk siapa yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Pagi ini tidak ada pengumuman dan kita akan akhiri saja ibadah sabat kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Engkau pertemukan kembali esok untuk kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berikanlah seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan sukacita, penuh dengan berkat. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya.
Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar ala peka westerot soreka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Salam, selamat pagi, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Yahweh
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan